Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada kami hingga pada kesempatan kali ini. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini Engkau izinkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kami sangat bersyukur atas kesempatan ini. Dan kiranya Tuhan yang memberkati kami di dalam mendengarkan firman Tuhan, agar kiranya firman-Mu dapat kami dengarkan dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Secara khusus ya Tuhan, pada Minggu Palmarum ini, di mana kami memperingati peristiwa Engkau memasuki kota Yerusalem, yaitu Minggu Sengsara yang akan menjadi pertanda bahwa Engkau akan segera disalibkan. Biarlah ini menjadi peringatan bagi kami ya Tuhan untuk mengenang bahwasanya ada seorang pribadi yang mau berkorban dan memberikan nyawanya demi keselamatan banyak orang, keselamatan orang percaya di dalam dunia ini ya Tuhan. Karena itu kiranya Tuhan yang memberkati kami di dalam mendengarkan firman Tuhan ini, agar di dalam Minggu Palmarum ini kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Pada hari ini, Minggu 28 Maret tahun 2021, Minggu Palmarum, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 31 ayat 8-16 dengan tema Bersoraklah akan kasih setia Tuhan, walaupun ma asini rohani debata. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita akan memasuki Minggu Palmarum. Minggu Palmarum dikenal juga dengan Minggu Palem atau Minggu Sengsara. Minggu ini diperingati sebagai pengenangan akan peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem. Dalam Minggu Palem ini, kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 31 ayat 8-16. Mazmur 31 ayat 8-16. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku. Meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku, aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran di segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam memasuki Minggu Palmarum ini diberi dengan tema Bersoraklah akan kasih setia Tuhan, walaupun ma asini rohani debata. Kita akan berbicara tentang bersorak akan kasih setia Tuhan. Seorang yang percaya dan beriman kepada Kristus pastilah akan menyadari bahwa dalam kehidupan ini segala yang ia miliki adalah pemberian daripada Tuhan.
jika kita juga merenungkan apalah sebenarnya kita ini di hadapan Tuhan. Kita hidup bukan karena kekuatan kita, bukan karena kuasa kita. Justru kita hidup semua hanya karena kasih karunia-Nya. Karena itu, sungguh pantas sebenarnya kita bersyukur, bersorak, seperti tema minggu kita kali ini, bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Kita akan belajar bagaimana bersorak atas kasih setia Tuhan melalui Mazmur 31 ayat 8 sampai 16 kali ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kitab Mazmur sendiri merupakan salah satu kitab yang banyak diminati oleh orang percaya. Hal ini karena kitab ini ditulis dengan versi yang sedikit berbeda dari kitab-kitab lainnya. Kitab Mazmur sesuai dengan namanya mencirikan kitab itu sendiri, yaitu puji-pujian, nyanyian yang diiringi alat musik, gesek atau petik. Jadi Mazmur ini berisi puji-pujian yang diiringi oleh alat musik gesek atau petik. Karena itu banyak konteks atau latar belakang penulisan daripada kitab ini. Antara lain misalnya kepercayaan, kasih, penyembahan, ucapan syukur, dan lain sebagainya. Kekecewaan, kesesakan mendalam, keraguan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Ada juga pujian, ungkapan syukur, dan pemujaan kepada Allah. Dan hal-hal lain, hal-hal besar yang telah dilakukan oleh Allah. Beberapa konteks penulisan ini sama seperti perkembangan musik pada saat ini. Musik itu punya emosi masing-masing. Ada yang dibuat karena keadaan senang, sedih, jatuh cinta, dan lain sebagainya yang menggambarkan perasaan atau emosi seseorang mengenai apa yang sedang ia rasakan. Dari kitab Mazmur ini dapat kita melihat bahwa puji-pujian, ungkapan syukur itu disampaikan kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Apakah kita dalam sedang keadaan senang atau sedih, yang menjadi tempat kita berkeluh kesah hanyalah kepada Tuhan. Kita dapat melihat salah satu ungkapan itu dari nas firman Tuhan hari ini, dari Mazmur 31 ayat 8 sampai 16. Mazmur 31 ini merupakan mazmur yang dituliskan oleh Daud. Dapat kita lihat di ayat 1 dengan judul perikop aman dalam lindungan Tuhan. Karena ia merasa bahwa dirinya aman dalam tangan Tuhan. Daud sendiri punya latar belakang kehidupan yang cukup rumit, Bapak Ibu sekalian. Ia adalah seorang yang ditugasi untuk menggembalakan domba-domba ayahnya. Menjadi seorang gembala bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Akan tetapi menjadi seorang gembala adalah pekerjaan yang sangat sulit. Pekerjaan seorang gembala adalah pekerjaan yang paling berat dan berbahaya. Seorang gembala harus terkena panas pada waktu siang dan dingin pada waktu malam. Seorang gembala juga sangat susah tidur. Menjadi seorang gembala harus menjaga kawanan dombanya agar tidak diterkam oleh singa atau beruang. Ada bahaya yang mengancam setiap saat jika kita menjadi seorang gembala. Dengan kata lain, seorang gembala harus siap memberikan nyawanya demi domba-dombanya. Karena itu, seorang gembala harus mempersiapkan diri dengan mantel kulit biasanya terbuat dari kulit domba, kantong kecil, dan kulit semacam dompet atau kait. Namun bagi Daud, ada perlindungan yang lebih kuat dari segala perkakas-perkakas dunia ini, yaitu Tuhan Allah. Daud juga pernah dikejar-kejar oleh Raja Saul. Ketika Saul iri kepada Daud, karena Daud lebih unggul dari Saul. Misalnya, dalam 1 Samuel 18 ayat 5-9 dikatakan, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Saul sangat takut bahwa Daud akan menyainginya. Bahkan Saul berniat untuk membunuh Daud. Bisa kita lihat dalam 1 Samuel 19 ayat 2. Begitu berat dan berbahaya tantangan yang dihadapi oleh seorang Daud. Namun Daud yakin bahwa jika ia berserah kepada Allah, maka ia akan aman dalam lindungan Tuhan. Atas semua bahaya yang dia hadapi, ia berlindung kepada Tuhan. Ia tahu bahwa Allah adalah penuh dengan kasih setia. Seperti nas khotbah kita kali ini dalam Mazmur 31 ayat 8-16. Ada beberapa poin yang dapat kita pelajari dari perikop kita kali ini.
Yang pertama, bersorak-sorak dan bersukacita atas kasih setia Tuhan. Ayat 8-9. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Daud mengekspresikan dirinya bahwa dia akan bersorak-sorak dan bersukacita. Kenapa Daud melakukan hal itu? Mengapa ia mau bersorak-sorak dan bersukacita? Karena kasih setia Tuhan terhadapnya. Pemazmur benar-benar bersandar pada belas kasihan Allah. Bahkan ia menyebutkan bentuk-bentuk kasih setia Tuhan yang ia rasakan, yang ia dapatkan. Dia mengingat kembali segala kebaikan-kebaikan Allah yang telah dialaminya. Yang disebutkannya di sini yang pertama, bahwa Allah telah menilik sengsaranya dan melegakan penderitaannya. Kemudian yang kedua, Allah memperhatikan kesesakan jiwanya. Dan yang ketiga, Allah tidak menyerahkannya ke tangan musuh. Justru Allah menegakkan kakinya di tempat yang lapang. Sehingga ia tidak perlu bersembunyi walau ia merasa ketakutan. Karena Allah selalu beserta dengan dia. Daud telah diluputkan oleh Allah dari tangan Saul. Dapat kita lihat dalam 1 Samuel 23 ayat 7. Daud mengingat semuanya itu dan ia mau bersorak-sorak dan bersuka cita karena hal itu. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu sekalian? Apakah kita masih mampu dan bisa kita mengingat kasih setia Tuhan yang telah kita alami di dalam kehidupan kita? Apakah kita mau bersyukur dan bersuka cita karenanya? Mari kita teladani teladan yang diberikan oleh pemazmur yang selalu ingat akan kasih setia Tuhan di dalam kehidupannya, dan bahkan dia bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setia Tuhan itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kasihanilah aku ya Tuhan. Seruan yang diucapkan oleh Raja Daud dalam ayat 10 sampai ayat 11. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sesak hati mengidaplah mataku, dan meranalah jiwaku dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Pemazmur meminta belas kasihan daripada Tuhan. Mengapa? Karena ia merasa begitu berat tantangan dan cobaan yang ia hadapi. Sampai-sampai ia merasa sesak, sangat kesusahan. Ia tidak henti-hentinya menangis, sampai-sampai matanya menjadi pedih dan jiwa raganya merana. Hidup memang sangat berat, Bapak Ibu sekalian. Begitu banyak tantangan dan cobaan yang kita alami di dalam kehidupan ini. Banyak penderitaan, marsak, arsak. Pemazmur menggambarkan kehidupan ini begitu susahnya, begitu berat. Di sana sini terdapat masalah. Tidak dicari pun, masalah selalu datang sendiri. Kita jadi rapuh karenanya. Bahkan tidak sedikit kita dengarkan orang-orang yang karena masalah menjadi marsak, stres, sampai-sampai kehilangan selera makan. Ada juga yang jatuh sakit dan sebagainya, yang dapat membuat hidupnya berakhir. Ada kita dengar seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi bagi pemazmur tidak seperti itu. Justru ia sangat mengetahui bahwa hidupnya penuh dengan kesesakan. Karena itulah ia datang kepada Tuhan dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan. Mari di dalam menghadapi masalah di dalam kehidupan kita ini, Bapak dan Ibu sekalian, kita berseru, kasihanilah aku ya Tuhan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kasih setia Tuhan, seperti tertulis dalam ayat 12 sampai ayat 14. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Masalah yang dihadapi oleh Daud ternyata sangat berat. Ia tidak hanya bermasalah dengan perasaannya yang membuatnya sedih dan remuk. Namun dari sisi luar juga ia menghadapi tantangan yang sangat berat. Ia dicela oleh lawan-lawannya, menjadi bahan tertawaan dan ejekan.
Tidak hanya itu saja Bapak dan Ibu sekalian, bahkan yang paling parah, ia juga tidak disukai oleh tetangga-tetangganya. Katanya menakutkan bagi mereka. Bahkan para kenalannya juga menghindar darinya. Ini merupakan puncak kengerian yang digambarkan oleh pemazmur. Jika kita dicerca oleh musuh-musuh kita, sebenarnya hal itu masih wajar Bapak dan Ibu sekalian. Karena cercaan itu sudah pasti sebenarnya didasarkan atas ketidaksukaan mereka terhadap kita. Namun bagaimana jikalau sampai tetangga-tetangga kita, teman-teman kita pun tidak menyukai kita dan menghindari kita? Bagi tatanan sosial kita Bapak dan Ibu sekalian, tetangga punya peranan yang sangat penting. Tetangga menjadi tempat kita bercerita, bahkan orang pertama yang akan kita mintai tolong dalam keadaan tertentu. Akan tetapi bagi pemazmur, semua tetangganya, kenalannya justru menjauhinya. Sehingga hampir tidak ada tempat baginya. Bahkan yang paling parah di dalam ayat 13 dikatakan, ia sudah dianggap mati. Nobody's care. Tidak ada yang peduli. Musuh-musuhnya berencana untuk membunuhnya. Di ayat 14 dikatakan Bapak dan Ibu sekalian. Itulah kengerian yang dialami oleh Raja Daud. Tetangga-tetangganya, kenalan-kenalannya, tidak ada yang peduli. Dan di sisi lain musuh-musuhnya berencana untuk membunuhnya. Ia benar-benar sendiri. Ia tidak tahu bagaimana harus minta tolong. Jangankan minta tolong Bapak dan Ibu sekalian, melihat Daud saja mereka tidak mau. Jadi memang tidak ada tempat mengadu yang tepat selain kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang penuh dengan kasih setia. Bahkan dalam keadaan tersesak dan terjepit sekalipun, Ia akan selalu melindungi kita. Perlakuan tetangga-tetangga Daud dan kenalan-kenalannya juga menggambarkan realitas kehidupan kita sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian. Ketika Daud dalam kesengsaraan, justru semua kenalan-kenalan dan tetangga-tetangganya menjauh darinya. Peristiwa ini tidak terjadi sekali saja Bapak dan Ibu sekalian. Sama seperti ketika Ayub dicobai oleh iblis. Semua kekayaannya dirampas dan bahkan raganya juga menjadi korban. Semua sahabat-sahabatnya menjauh darinya. Bahkan yang paling parah, istrinya juga turut mengucilkannya. Kalau kita jujur sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian, agaknya begitulah relasi sosial kita saat ini. Senang melihat orang susah atau SMS, dan susah melihat orang senang, SMS juga. Yang namanya sahabat sejati jarang sekali kita dapati dari manusia. Gak dapat kita sahabat sejati dari tetangga-tetangga dan dari teman-teman kita juga. Kadangkala malah tambah menyusahkan. Karena itu, harus kita pertanyakan kembali, sudah sebaik apa kita menjalin relasi dengan sesama kita? Jika kita belum menjadi sahabat yang baik bagi sesama kita, mari kita ikuti teladan Allah sebagai sahabat sejati bagi Daud dalam keadaan apapun itu. Tidak hanya bagi Daud, namun bagi kita juga. Kemudian yang keempat, berserah kepada Tuhan. Tertulis dalam ayat 15-16. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Meskipun banyak tantangan dan masalah yang dihadapi oleh Daud, namun dengan yakin ia berkata bahwa kepada Tuhanlah ia percaya. Ia menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan dan ia berharap agar ia terlepas dari tangan musuh-musuhnya dan orang-orang yang mengejar dirinya. Tidak mudah percaya terhadap seseorang, apalagi jika sampai-sampai kita menggantungkan kehidupan kita kepadanya. Hal ini dapat dilakukan hanya jika kita telah benar-benar yakin dan percaya kepada seseorang sehingga kita dapat menggantungkan kehidupan kita kepadanya. Jika kita ditanya di zaman sekarang ini Bapak Ibu sekalian, masih adakah manusia atau saudara-saudara kita yang dapat kita percaya? Kita semua pasti tahu jawabannya. Di zaman sekarang ini, sangat sulit kita untuk menemukan orang yang dapat kita percaya. Apalagilah sampai kita menggantungkan kehidupan kita kepadanya. Rasanya hal itu mustahil untuk saat ini. Oleh sebab itulah Raja Daud tidak menggantungkan kehidupannya kepada orang lain, kepada manusia. Namun ia menggantungkan hidupnya kepada Allah saja. Ia percaya dan berserah kepada Allah.
holat debatado na dihaposi ibana, na so tau ibana marpos ni roha di portibion. Di dongan jolma pe, manang ise pe, hanya kepada Tuhan saja. Di tengah-tengah persoalan yang ia hadapi, ia sangat yakin kepada Allah. Segala permasalahannya memang tampak sangat gelap dan suram, dan nyaris membuatnya putus asa. Tetapi Daud berkata, "Tetapi aku kepadamu ya Tuhan, aku percaya." Seperti tertulis dalam ayat 15. Lalu apa refleksi yang dapat kita renungkan dari khotbah hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, secara khusus pada minggu kita kali ini, Minggu Palmarum. Yang pertama, kasih setia Tuhan. Dalam peristiwa Palmarum di zaman Yesus, seperti dalam nas bacaan kita hari ini, dari Lukas 19 ayat 28 sampai 38. Dalam ayat 37 disaksikan bahwa semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring. Mereka berkata, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Mereka semua bersuka cita. Padahal mereka tidak tahu bahwa peristiwa Yesus masuk ke dalam Yerusalem itu menandakan bahwa waktunya telah dekat. Yesus akan segera disalibkan. Saat peristiwa Palma itu terjadi, mereka semua bersuka cita. Namun saat Yesus disalibkan dan mati untuk kita, justru mereka semua menjauh. Padahal ada orang yang menderita demi sukacita kita. Itulah Yesus. Sama seperti peristiwa yang dialami oleh Daud, Bapak dan Ibu sekalian. Ketika banyak sekali masalah yang ia hadapi, justru semua kenalan-kenalannya dan tetangga-tetangganya menjauh dari dia. Mereka malah senang atas penderitaan yang dirasakan oleh Daud. Namun saat semua orang meninggalkan Daud dan tidak ada yang peduli kepadanya, tetapi Allah yang penuh dengan kasih setia tidak meninggalkannya. Allah turut merasakan derita yang dialami oleh Daud dan melindungi Daud. Itulah kasih setia Tuhan yang luar biasa, Bapak dan Ibu sekalian. Itulah yang mengakibatkan Daud bersuka cita. Sama seperti peristiwa Palma tadi, para murid bersuka cita, Daud bersuka cita, dan kita bersuka cita karena ada pribadi yang masih mau menderita agar kita bersuka cita. Itulah Allah. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, jadilah sahabat bagi semua orang. Meski kita bersuka cita bahwa Allah mau menderita bagi kita, akan tetapi Bapak Ibu jangan menjadi SMS seperti yang saya sebutkan tadi. Senang melihat orang susah. Kita boleh bersuka cita karena Allah yang penuh dengan kasih karunia-Nya mau menderita untuk kita. Karena itu sebagai respon kita, marilah kita hidup menjadi sahabat bagi semua orang. Ketika Allah mau menderita untuk kita, mau menderita agar kita bahagia, Ia juga ingin agar kita sama seperti Dia, turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Seperti yang juga dikatakan oleh Rasul Paulus, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Dapat kita lihat dalam Roma 12 ayat 15. Jadi coba Bapak, Ibu, Saudara-saudara bayangkan, jikalau kita semua punya prinsip yang sama, kita mau menjadi sahabat bagi semua orang. Bayangkanlah betapa indahnya dunia ini. Kita yang menjadi agen-agen perubahan itu. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita hidup menjadi sahabat bagi semua orang. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Pada Minggu Palmarum ini kami belajar dari seorang pemazmur, yaitu Raja Daud, yang selalu mengingat akan kasih setia Tuhan. Ia selalu merenungkan segala kasih setia yang telah Engkau berikan kepadanya dan selalu bersukacita dan bersorak-sorak karenanya. Ajarilah juga kami ya Tuhan menjadi seperti Raja Daud, agar kami selalu mengingat kasih setia yang Engkau berikan kepada kami. Bahwa ketika di dalam pencobaan di dalam kehidupan kami, ketika semua kawan-kawan terdekat kami, saudara-saudara kami menjauh dari kehidupan kami, akan tetapi Engkau Allah yang penuh dengan kasih setia, tetap beserta dan bersama-sama dengan kami,
melindungi kami di dalam segala tantangan dan pencobaan yang ada di dalam kehidupan kami ini. Itulah yang akan menjadi teladan bagi kami ya Tuhan, untuk bagaimana kami juga mampu menjadi sahabat bagi semua orang. Ketika Engkau mau menderita bagi kami, ajari kami juga untuk mau merasakan kesusahan yang dirasakan oleh saudara-saudara kami, dan juga mau merasakan kesenangan yang dirasakan oleh saudara-saudara kami. Bantulah kami ya Tuhan untuk dapat melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.